Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali bersama Ega Pratama, channel Ega Pratama Official. Udah mendekati bulan suci Ramadan ya, dan kita sudah mulai di bulan puasa nanti tanggal 12 ya. Jadi ya mungkin bagi kalian yang ikut pemerintahan, jadi kita masih ada satu hari untuk kita puas-puasin ya. Bagi yang kalian yang suka jajan, bagi kalian yang suka liburan ataupun nyemil-nyemil di pinggir jalan waktu siang hari ataupun waktu sore hari, kalian masih sempat boleh masih sempat menikmatinya. Tapi ingat, tidak untuk dipamerkan, karena hari besok sudah mulai untuk ibadah puasa bagi yang mempercayai dipercayai bagi yang Muhammadiyah ya. Itu ya, jadi ya kita berbeda sudut pandang aja, tapi ya kita saling menghargai. Oke? Jadi Sagittarius, kali ini aku akan sedikit menceritakan sesuatu yang menarik untuk kalian sebelum awal bulan suci Ramadan dimulai. Insya Allah kedepannya aku akan membacakan sesuatu yang menarik. Mungkin tidak hanya bercerita, mungkin aku akan jalan-jalan dan sedikit refreshing, sedikit benar-benar menghibur kalian di saat sore kalian jenuh mau kalian ngapain. Jadi kalian bisa memiliki tontonan untuk menghibur kalian. Semoga bisa menghibur tentunya, dan semoga bisa ya sedikit-sedikit bisa membuka sudut pandang kalian lah tentang apa yang kalian cari ke depannya. Oke? Jadi kali ini aku akan membahas sesuatu, jadi jangan kemana-mana, tetapi next video. Guys, welcome back to my YouTube channel lagi, kembali bersama gue Ega Pratama. Dan kali ini aku akan membahas tentang cahaya. Mungkin banyak dari kalian yang paham, ataupun mungkin nggak banyak dari juga kalian yang paham tentang isi video ini. Tapi no problem, itu mungkin dari sudut pandang kalian aja yang mungkin belum sampai. Tapi aku minta maaf, mungkin jika kalian belum paham, ya mungkin ini nggak cocok untuk kalian. Tapi untuk kalian yang paham, ambil sisi yang baiknya aja, sisi buruk tuh buang aja, jangan kalian ambil dan jangan kalian tiru ataupun contoh di kehidupan kalian nyata ya. Oke, kita lanjut aja pembahasan kali ini tentang cahaya. Kalau kita membahas tentang cahaya nih guys ya, cahaya adalah sesuatu hal yang bisa menerangi kita di dalam gelap, dan cahaya juga bisa membantu kita dalam hal yang memilih dengan benar-benar bisa kita lihat apa yang harus kita pilih dengan benar, dan tidak ada penyesalan ketika sudah itu dipilih. Oke? Dan Sagittarius, kembali lagi ke Sagittarius di bulan-bulan ini, menurut aku Sagittarius hampir meredup cahayanya karena ada beberapa faktor, ada beberapa kendala, dan ada beberapa mungkin dari kalian yang merasa ragu-ragu dalam memilih kehidupan ataupun memilih pilihan yang kalian inginkan, ataupun mengorbankan impian demi seseorang yang kalian cintai. Karena kedua itu tidak akan pernah bisa bersatu ketika kalian benar-benar belum memiliki apapun. Contoh, belum memiliki pekerjaan yang mapan, belum memiliki sesuatu yang mungkin bisa menjadi pegangan, ataupun ya bisa menjadi jaminan lah kalau kalian tidak berhasil dalam melakukan ini, setidaknya kalian masih aman lah. Oke? Sagittarius hampir meredup cahaya kalian karena kalian tidak mempunyai keyakinan tinggi ketika kalian masih ragu ya. Dan aku akan kembali, Sagittarius, kita adalah jiwa petualang. Kita bisa ditempatkan dimanapun kita ditempatkan, itu bisa menjadi orang lain atau bisa menjadi diri kita sendiri. Tergantung bagaimana kita yang memilihnya. Tentu yang pertama, yang kedua adalah bagaimana kita bisa benar-benar simpati terhadap diri kita sendiri dan simpati terhadap orang lain. Karena apa? Masih banyak orang yang beranggapan bahwa dirinya itu selalu benar, dan masih banyak orang yang beranggapan bahwa keputusan ataupun nasihat orang itu selalu harus diikuti. Enggak. Jadi untuk kalian Sagittarius, memiliki cahaya kalian sendiri itu harus wajib banget untuk Sagittarius. Karena apa? Jangan terlalu mendengarkan apa kata orang lain. Belum tentu kata orang lain itu benar-benar bisa menyatu dalam kehidupan takdir kalian, bisa menyatu benar-benar dalam
mimpi kalian ataupun dalam angan-angan kalian yang ingin menjadi seperti apa di kedepannya. Tapi tidak bagus juga ketika kita mengabaikan nasihat, mengabaikan saran ataupun mengabaikan sesuatu hal yang penting menurut orang itu ya. Jadi ya setidaknya menghargai aja lah Sagittarius ya. Terus bagi kalian yang merasa Sagittarius itu meredup cahayanya, ingat bahwa tujuan kita di dunia ini, mungkin kalian paham lah, kita bisa menikmati hidup itu dengan diri kita sendiri. Kita mungkin tidak perlu membutuhkan orang lain untuk bisa menjadikan alasan itu untuk kita bahagia. Ya mungkin di beberapa Sagittarius ini masih terkendala dalam hubungan, terkendala dalam ikatan, apalagi ikatan dalam asmara ya, masih banyak banget. Meskipun nggak semua Sagittarius, tapi ya semoga bagi kalian yang bener-bener sakit, bener-bener gelap, bener-bener nggak terlihat lagi, kalian bisa terlihat dan memancarkan cahaya yang jelas lagi. Oke? Masalah hubungan asmara kalian. Terus gimana sih bang cara mengembalikan cahaya Sagittarius? Aku hanya mengingatkan aja bahwa apa yang terjadi itu memang sudah seharusnya terjadi. Apa yang sudah terlewati itu sudah dinamakan takdir, dan apa yang akan dihadapi ke depannya itu adalah sebuah perencanaan. Meskipun 100% rencana kita itu nggak akan terjadi ataupun mungkin terjadi, tapi nggak semuanya benar-benar sesuai apa yang kita prediksi. Setidaknya kita masih bisa bisa merencanakan sesuatu ataupun bisa menjadi diri kita sendiri tanpa orang lain itu mengatur diri kita. Karena Sagittarius, sebaik-baiknya Sagittarius adalah percaya dengan diri kita sendiri. Kita nggak perlu terikat dalam urusan dunia ini terhadap orang lainnya, meskipun orang-orang itu menjadikan perantara untuk kita, menjadikan perantara di setiap jalan kita ya. Tapi yang dimaksud mempercayai itu adalah kita jangan terlalu percaya untuk dihasut lah, ditipu-tipu orang lah, intinya seperti itu ya. Jadi kita benar-benar waspada ya. Terus kembali lagi, cahaya, ketika cahaya kita meredup itu artinya kita nggak yakin bahwa keputusan kita itu benar. Saya ingin kembali, kalian jangan pernah takut mengambil keputusan itu secara ragu-ragu ya. Karena ketika kamu memilih, itu artinya kalian diberikan dua kesempatan ataupun dua pilihan yang benar-benar harus kalian pilih. Dan dari dua pilihan itu pasti akan ada namanya risiko, pasti akan ada namanya nggak suka, dan pasti akan ada namanya yang benar-benar jalan buruk ya. Jadi nggak semua pilihan itu selalu baik, nggak, pasti akan ada resikonya juga ya. Jadi kalian nggak perlu ragu-ragu. Jika menurut kalian ini benar dan baik, lanjutkan. Dan ketika kalian sudah melanjutkan hal itu, terus di tengah jalan kalian merasakan ini kurang baik ataupun ini benar-benar nggak baik, kalian berhenti sejenak dulu. Kalian berhenti sejenak dan kalian memohon petunjuk, tentunya memohon petunjuk kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada Tuhan kalian, menurut kepercayaan kalian masing-masing. Kalian memohon petunjuk ketika jalan ini sudah tidak benar, tunjukkanlah jalan yang benar kepada kami, karena kami hanya manusia biasa, kami hanya bisa merencanakan sesuatu dan kami hanya bisa berusaha dan hasilnya Engkau yang memilih. Jadi ya jangan terlalu jangan terlalu menggebu-gebu dengan rencana kita. Pada dasarnya menurut agama Islam, Allah Subhanahu wa taala itu lebih menghargai ikhtiar kita daripada hasil. Lebih suka dengan ikhtiar kita daripada hasil. Jadi kita pasrahkan semua hasil hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus cahaya meredup lagi itu bisa terjadi karena kurang pede kalian. Kalian selalu merasa diri kalian tuh kurang. Kalian tuh selalu merasa diri kalian tuh nggak wow ataupun nggak keren ataupun bener-bener nggak sesempurna menurut kalian teman kalian ataupun orang yang menurut kalian ganteng ataupun cantik ya. Jadi bener-bener buang ya. Jadi jangan pernah anggap diri kalian tuh kurang. Seseorang memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri. Seorang memiliki kelebihannya sendiri-sendiri. Bahkan seseorang yang menurut kalian perfect, cantik, ganteng ataupun apapun itu pasti akan memiliki keburukannya sendiri. Mungkin orang itu merasa kurang
kurang pandai dalam berbicara ataupun kurang pede dalam berkomunikasi, tapi kalian memiliki hal itu lebih daripada orang itu. Jadi itulah, ketika Allah sudah menciptakan sebuah makhluk, pasti ada namanya buruk dan jelek. Gak semuanya jelek dan gak semuanya buruk. Jadi ya kita harus benar-benar yakin aja bahwa kita adalah ciptaan terbaik. Semua manusia itu adalah ciptaan terbaik di bumi ini, di dunia ini tentunya. Oke. Terus yang selanjutnya adalah ketika cahaya meredup, Sagittarius mengorbankan sesuatu hal yang mungkin kalian suka, mengorbankan sesuatu hal yang mungkin kalian benar-benar harus lakukan, dan mengorbankan semua mimpi-mimpi kalian demi orang-orang yang kalian cintai. Saya hanya ingatkan satu, pastikan kalian bahagia terlebih dahulu. Jadi ketika mimpi itu hilang, kalau kalian gak bahagia, aku tidak bisa menjamin kalau Sagittarius tuh bisa kembali pulih lagi. Karena di dunia ini Sagittarius hanya bisa ingin merasakan nyaman dan bahagia. Kalau untuk mengorbankan mimpi kalian demi orang kalian cintai membuat kalian bahagia, no problem. Itu ya. Jadi intinya buat diri kalian nyaman dulu, buat semua apa yang kalian inginkan itu ataupun apa yang kalian korbankan itu menjadi nyaman di diri kalian, baru kalian melakukan apa yang harus kalian lakukan. Itulah kuncinya ketika mungkin kalian masih ragu dalam memilih dan memilah dalam situasi apapun itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Mungkin aku akan membikinkan video 1 hari 2 kali ya, mungkin ya, insya Allah ketika Allah menghendaki, dan insya Allah itu akan berjalan dengan lancar di bulan suci Ramadan nanti. Aku akan sedikit-sedikit nge-vlog, akan sedikit-sedikit bercerita, akan sedikit-sedikit berbagi, share dan lain sebagainya. Semoga bisa menghibur. Dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal yang menyinggung kalian di luar sana. Aku minta maaf, dan aku minta maaf ketika ada salah-salah ucapan di setiap konten-konten aku dan nggak kalian pahami ataupun nggak kalian mengerti. Aku minta maaf lagi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita sering memaafkan karena kita manusia, selalu tempat salah. Ya, kita hanya manusia yang selalu berusaha, dan kita nggak selalu baik dan selalu benar di setiap usaha kita. Oke? Dan aku terima kasih banget untuk kalian yang sudah selalu standby di channel aku. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri, Pangeran Sagittarius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.